Kalau tarif yang ideal itu tergantung sudut pandang kan. Kalau dari masyarakat kita pakai standar Bank Dunia ya dan standar para peneliti transportasi. Jadi kalau tarif yang dianggap sangat terjangkau itu kalau pengeluaran transport dalam rumah tangga itu antara 5 sampai 10%. Kalau pengeluaran transport itu 10 sampai 15% itu dianggap wajar. Banyak negara-negara sekitar itu. Tapi kalau udah di atas 15 sampai 20% itu sudah membebani. Di atas 20% itu sudah sangat memberatkan. Nah, jadi kita sudah menghitung kaitannya dengan bagaimana tarif ini tidak sampai masih dalam tahap yang terjangkau, bisa dengan 10%, di bawah 10%, atau kalau itu dengan cara berlangganan, atau bisa juga sekitar 10% kalau tidak berlangganan. Itu angkanya Pak ya Pak? Nah sekarang bicara angka ya, itu kita masih melakukan kajian, kita dialog publik. Jadi pertama kami ingin informasikan, yang masyarakat tahu kan sekarang ada tarif 3.500 ya untuk BRT. Padahal juga sudah ada peraturan gubernur mulai tahun 2018, kalau dia naik BRT, terus naik Transjakarta yang non BRT, nyambung ke Mikrotrans selama 3 jam itu tarifnya 5.000. Terus juga ada tarif kalau untuk integrasi antara LRT, MRT, dan Transjakarta selama 3 jam 10.000. Itu antar moda sudah ada. Terus juga ada tarif Trans Jabodetabek. Terus ada juga tarif yang luar biasa dari Pemda selama ini, Transjakarta. Tahu nggak Ibu, Bapak? Ada tarif antara jam 5 sampai jam 7 yang besarnya 2.000. Iya. Kenapa coba? Itu filosofinya bagus. Jadi kalau kita di kantor pemerintah atau kantor swasta, yang datang lebih dulu siapa? Paling OB, Satpam. Artinya mereka yang pendapatannya terbatas kan. Jadi Pemda DKI bagi kelompok yang itu diberikan tarif 2.000. Ya kan ada tarifnya macam-macam itu. Nah sekarang yang diusulkan DTKJ tarifnya itu disederhanakan menjadi hanya 2 kelompok. Tarif di dalam wilayah kota Jakarta dengan Transjakarta. Jadi gabungan Mikrotrans, terus apalagi BRT, non BRT itu satu tarif. Jadi kemudahan antar moda. Terus yang Trans Jabodetabek, kalau dulu kan dari Jabodetabek itu kan hanya untuk yang antar kota. Nah ini sekarang juga digabung. Jadi yang Trans Jabodetabek boleh naik Transjakarta, boleh juga ke bandara. Jadi hanya ada 2 kelompok tarif. Nah besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp5.000. Rp5.000. Jadi itu kan kalau kita ngelihat dari BRT-nya kenaikan ya. Tapi kalau misalnya selama ini 3.500 naik BRT, terus nyambungnya nggak ke BRT ke non BRT, berarti nambahnya berapa? 3.500 2 kali kan? 7.000. Kalau sekarang dengan 5.000 naik apa turun tuh berarti? Turun kan, jadi 7.000. Jadi kalau kita ngelihat itu dia turun tuh. Tapi kalau dari 3.500-nya jadi naik. Jadi itu yang saya mendengarkan dari Pak Yayat, dan dalam dialog publik kemarin itu semua punya pandangan yang secara umum sangat mengapresiasi penyederhanaan kelompok tarif menjadi 2 kelompok. Kalau sekarang itu kan ada sampai 7 kelompok tarif. Tadi yang 2.000, yang 3.000, terus yang 3.000 untuk 5.000 untuk 3 jam, terus 10.000 untuk antar moda dalam kota Jakarta, 3.500 Blok M ke bandara, 3.500 ada 6 kelompok tarif. Nah sekarang supaya nggak bingung masyarakat, udah langsung kan terbukti juga sekarang ini kan masyarakat nggak banyak yang tahu tuh ada tarif 5.000 selama 3 jam untuk semua moda. Nah itu jadi kita kelompokannya jadi 2. Kalau dari luar kota Pak itu baru dalam kota Pak 5.000 tadi. Yang luar kota itu jadinya 10.000. 10.000. Nah kalau 10.000 kan kalau dibilang naik itu patokannya apa? Kalau dari selama ini 3.500 naiknya kan jadi 10.000 kan naik kan. Tapi juga kalau dilihat dari sekarang dia bisa menggunakan Transjakarta, kan Transjakartanya sendiri kan udah 5.000 kan yang usulan kita.
berarti kan naiknya jadi 5.000, jadi 1.500, 3.500 sampai luar kotanya 5.000 tambah 5.000. Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT. Kalau transport Jabotabeknya digabungkan lagi ke situ, berarti kan udah integratif semua moda tuh. Dan sekarang kan sudah berlaku tuh 10.000 tuh kan untuk Transjakarta, LRT dan MRT 10.000. Bahkan MRT sendiri kan ada jarak kan dari sini kalau sampai ke ujung kan tarifnya lebih mahal, dan itu nanti bisa langsung terintegrasi. Jangan lupa subscribe ya.